Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 25111744410. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Di episode kali ini tentunya saya tidak sendirian karena saya kedatangan bintang tamu yang spesial. Jadi beliau ini merupakan guru muda di salah satu sekolah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Oke, halo Ibu, selamat datang Ibu Agustina Kurniasia. Ya, betul. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya sehat. Mbak ya sendiri gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillahnya baik Ibu. Bagaimana sih perasaan bisa datang di acara podcast pada siang hari ini? Perasaannya nggak nyangka ya, karena tiba-tiba diajak podcast sama Mbak Naila. Sebelum itu di podcast kali ini ada slogannya Ibu. Ini jadi slogannya gini, Polas Podcast Berkelas. Oke. Boleh barengan gitu, Boleh. Coba dipraktekkan. Jadi 1, 2, 3, Polas Podcast Berkelas. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Ibu ini mengajar di sekolah mana ya? Saya mengajar di SD Negeri 2 Pelutan, Kecamatan Ngeronggot, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Itu mengajar di kelas berapa Ibu? Saya mengajar di kelas 2. Kelas 2. Itu anak-anaknya masih kecil-kecil ya Ibu ya? Mungkin sedikit susah. Lumayan sedikit susah. Itu kira-kira perjalanan dari rumah Ibu menuju SD 2 Pelutan ya, itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Karena rumah saya di daerah Kecamatan Prambon menuju ke tempat saya mengajar di Ngeronggot, kurang lebih 15 sampai 20 menitan lah Mbak. Tuh, ya sedikit lumayan jauh ya. Dan itu kira-kira sudah berapa lama Ibu mengabdi di SDN 2 Pelutan? Kalau saya di SD 2 Pelutan baru 1 tahun ini karena penugasan P3K saya di SD 2 Pelutan. Tapi sebelumnya saya mengajar di SD 3 Pelutan kurang lebih 4 tahunan. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana sih pengalaman Ibu selama menjadi guru selama ini? Wah, pengalamannya sebelum jadi P3K kan jadi guru honorer dengan ya tahu sendirilah guru honorer di daerah sini kan tidak seperti yang di sana. Dan itu kayak program gimana sih bisa dari SD sebelumnya dan pindah ke SD Kelutan, itu kayak apa sih? Kayak jadi kan sebelumnya honorer, itu sekarang jadi posisinya apa, mungkin ASN atau apa, itu gimana prosesnya dan kayak perpindahannya itu gimana, boleh diceritakan Ibu? Dulu ikut tes sebelum jadi P3K ini, ikut tes cuma 1 kali sih, alhamdulillah langsung lolos itu, tapi ya perjalanannya cukup lumayan panjang. Oh begitu ya, proses untuk menjadi sekarang ini ternyata butuh waktu yang lama dan juga banyak perjalanan yang sulit ya. Keren banget Ibu. Nah, sebelum kembali ke topik utama, saya ingin menanyakan itu fokus pendidikan yang ditekankan di kurikulum sekarang ini apa sih Bu? Karena sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka, jadi karakteristik utama dari kurikulum ini mendukung pemulihan pembelajaran yang fokus pada materi esensial atau materi yang penting yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan materi ini harus berkesinambungan ya. Sehingga pembelajaran siswa menjadi pembelajaran mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok,
seputar konteks nyata seperti adanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baik, tadi sepertinya saya kalau tidak salah dengar nih, mendengar kata program P5. Jadi untuk program P5 sendiri itu seperti apa sih, Bu? Program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu sebuah konsep yang dirancang untuk meningkatkan karakter dan kemampuan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai luhur Pancasila. Bagi peserta didik, P5 itu menjadi media yang sangat penting yang dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan karakter dalam menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Jadi seperti itu. Jadi program P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi kembali lagi ke topik utama, yaitu cara mendidik untuk membentuk karakter siswa. Jadi bagaimana sih cara guru mendidik untuk menjadikan karakter siswa itu menjadi lebih baik lagi? Jadi bagaimana itu? Karena menurut saya guru itu sebagai role model peserta didik. Jadi dengan cara memberikan contoh yang baik kepada mereka, menyampaikan pesan moral pada setiap pembelajaran. Bisa juga dengan memberi penghargaan dan mengapresiasi setiap tindakan yang mereka lakukan, serta memberikan pembelajaran sopan santun dan bersikap jujur dan terbuka kepada mereka. Seperti itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mengapa sih pendidikan karakter itu penting ditanamkan sejak sekolah dasar? Mengapa pendidikan karakter di sekolah dasar memiliki peran yang penting? Karena dalam membentuk kepribadian anak-anak pada tahap sekolah dasar, anak-anak ini berada di masa perkembangan yang sangat yang sangat kritis, di mana nilai-nilai moral atau etika dapat tertanam dengan kuat dalam pikiran mereka. Melalui pendidikan karakter ini, siswa diajarkan tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, serta empati dan rasa hormat kepada sesama. Oke, kalau boleh tahu, apa aja sih karakter utama yang perlu ditanamkan dari guru untuk anak di sekolah dasar? Pendidikan karakter yang perlu ditanamkan bagi siswa sekolah dasar yaitu tentang kereligiusan mereka, beribadah kepada Tuhan dengan kedisiplinan, kreativitas, serta kemandirian mereka, juga rasa toleransi terhadap sesama, dan semangat kebangsaan cinta tanah air. Dan menurut Ibu sendiri, apakah ada strategi atau metode sendiri yang paling efektif untuk diterapkan untuk menanamkan nilai kejujuran dan kepada siswa sekolah dasar? Kalau menurut saya, metode yang efektif untuk menanamkan nilai kejujuran dan budi pekerti dengan cara memberikan kepada mereka contoh yang baik, mencerminkan pengalaman pribadi dan mengapresiasi mereka di saat mereka berkata jujur, dan mengajarkan konsekuensi pada mereka dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya, selama menjadi guru, karakter siswa seperti apa aja sih yang sudah pernah Ibu hadapi atau Ibu temui gitu? Selama saya menjadi guru sudah banyak ya bertemu karakter siswa yang berbeda-beda, seperti ada yang sulit diatur semau mereka sendiri, ada yang kurang disiplin juga, dan jika punya kemauan itu mereka berpegang teguh pada kemauan mereka sendiri itu. Oh, jadi seperti itu. Nah, karena ditemukannya beberapa karakter yang anak itu berbeda-beda ya karakternya. Iya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi karakter anak yang berbeda-beda seperti itu, Bu?
agar peserta didik atau anak terbentuk karakter yang baik, seperti yang saya berikan contohnya tadi dengan cara memberikan contoh yang baik kepada mereka, guru juga harus menjadi teladan yang baik juga bagi siswanya. Misalnya, ketika guru ingin siswanya tidak terlambat sekolah atau disiplin, guru juga harus memberikan contoh kepada mereka, harus datang tepat waktu. Dengan cara seperti itu, mereka juga termotivasi untuk mengikuti contoh yang baik dari gurunya. Misal nih, kalau di kelas kan karakter anak itu beda-beda ya Bu. Kadang tuh ada anak yang pendiam, kadang ada anak yang kayak ekstrovert tuh banyak ngomong, banyak aktivitas. Nah misal kayak ditemukan anak dia tuh diem aja, misal kayak diajak bicara atau diajak berkomunikasi dengan yang lain tuh dia sulit. Nah itu bagaimana menyikapi agar anak itu tidak terbuli atau tidak diganggu dengan anak-anak yang lain? Biasanya saya akan memberikan pendampingan individu kepada mereka yang pasif dan enggan berbicara dengan cara memberikan pertanyaan pemantik bagaimana perasaan mereka pada hari itu, lalu juga menanyakan pendapat mereka tentang perasaan yang sedang mereka rasakan. Untuk siswa yang lebih aktif atau cenderung aktif, biasanya saya memberikan mereka tugas atau tantangan yang sifatnya agar memotivasi mereka untuk pembelajaran selanjutnya sih. Jadi seperti itu, kayak juga agar gimana mereka bisa berbaur juga ya Bu ya. Dengan cara itu kan kalau mereka sudah yang pasif tadi bisa menyampaikan perasaan mereka kepada teman-temannya, jadi otomatis kan nanti mereka bisa langsung berbaur dengan temannya. Jadi seperti itu solusinya teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga informasinya yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina Kurniasih yang sangat jelas dan juga bermanfaat pastinya. Sama-sama, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi calon guru dan bermanfaat juga bagi Mbak Naila. Nah, sebelum podcast ini ditutup, kita ada slogannya ya Ibu ya. Nah, slogannya tuh apa Ibu? Polas Podcast Berkelas. Dan juga saya ada satu pantun nih teman-teman. Nih, jawab cakep ya Ibu ya. Nah, ini jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya jangan lupa membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.